Jadi kalau seandainya ada orang lupa ngelakuin sunat abad, maka dia melakukan sujud sahwi, ya. Jadi nggak batal sholatnya. Kalau dia nggak melaksanakan tasyahud awal, dia cukup melaksanakan sujud sahwi. Kapan melaksanakannya? Sebelum salam. Nanti ada bab berikutnya tentang pembagian sunnah. Jadi sunnah ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu apabila kita meninggalkannya, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, adapun tasyahud akhir ini merupakan bagian rukun dari sholat yang ke-13. Tasyahud akhir ini tasyahud yang mana diikuti dengan salam. Ya, setelah kita baca tasyahud akhir, maka dilanjutkan dengan membaca salam. Walaupun itu sholatnya sholat subuh. Sholat subuh kan 2 rakaat ya Pak ya? Nggak ada tasyahud awalnya. Ataupun sholat apa lagi? Sholat Jumat. Itu nggak ada tasyahud awal. Ketika rakaat kedua tasyahud akhir, maka langsung membaca salam. Apa bunyinya tasyahud akhir itu? Ada empat jumlah atau 4 kalimat yang dibaca dalam tasyahud akhir. Kalau kita nggak baca salah satunya, maka tasyahud akhirnya nggak sah, sholatnya pun nggak sah. Apa aja? Yang pertama itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu yang pertama bacaannya. Kemudian yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang keempat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4 kalimat ini harus dibaca dalam tasyahud akhir. Kalau salah satunya nggak dibaca, maka nggak sah tasyahudnya, batal sholatnya. Paham ya Pak ya? Jadi ada 4 bacaan dalam tasyahud akhir. Kemudian ada syarat yang menjadikan tasyahud akhir itu sah di dalam sholat. Kurang lebih di sini disebutkan ada tis'atun, ada 9. Wa syurutuhu tis'atun, syarat membaca tasyahud itu ada 9. Al-awal isma'un nafsi bi kal Fatihah. Yang pertama itu ketika membaca tasyahud akhir itu harus terdengar oleh kupingnya sendiri. Paham ya Pak ya? Maksudnya gimana? Dengar sendiri. Baca tapi dengar sendiri, nggak perlu kedengaran tetangga sebelahnya. Seenggaknya kedengaran sama kuping sendiri. Bisa kan apa ya? Itu syarat yang pertama. Jadi nggak boleh kita membaca tasyahud itu di dalam hati. Harus terdengar kuping sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatu qa'idan illa li udrin. Yang kedua itu dibacanya saat duduk, bukan pada saat berdiri. Jelas namanya juga tasyahud akhir. Kecuali ada udzur yang menyebabkan dia nggak bisa duduk sehingga dia tiduran misalkan ya. Nah itu boleh. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sehat, maka dia membaca tasyahud itu dalam posisi duduk. Duduk yang ada pada posisi tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu berbeda dengan duduk iftiras atau duduk antara 2 sujud dan juga duduk tahiyat awal. Kemarin sudah dijelaskan ya, sudah dipraktekkan bagaimana posisi duduk tawarruk. Posisi bokong kita ini ngedudukin lantai dengan jempol kaki sebelah kanan sebagai tumpuan dan kepala agak dimiringkan ke sebelah kanan. Itu duduk tawarruk namanya. Kemudian ats-tsalitsu ayyakuna bil arabiyyah lil qadiri 'alaiha. Yang ketiga itu menggunakan bahasa Arab. Jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, apalagi bahasa Sunda ya Pak ya. Ini udah jelas pakai bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ar-rabi'u adamus sharifi kal Fatihah. Yang keempat itu tidak adanya sesuatu yang menghalangi seperti membaca Al-Fatihah, tidak terpotong dengan bacaan-bacaan yang lain.
Al-khamisu al-muwalatu bi an la yafsila baina kalimatani. Yang kelima itu berturut-turut, artinya tidak terpisah membacanya atau keselang dengan kalimat lain. Seperti apa? Di dalam tasyahud kita misalkan baik berupa zikir disebutkan atau berupa Al-Quran. Jadi ketika kita baca tasyahud akhir itu nggak boleh kepotong sama ayat Al-Quran. Ya, harus nyambung 4 kalimat yang tadi. Bagaimana kalau ada orang membaca suka nambahin wahdahu la syarikalah, ya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Tadi kan di redaksinya nggak ada. Itu nggak apa-apa karena dalam riwayat dikatakan boleh menambahkan itu. Kalau misalkan tadi dalam mengucap syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, awalnya kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada orang menambahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nggak apa-apa karena masih dalam satu redaksi membaca kalimat syahadat. Kemudian yang keenam ya. Keenam tadi kelima. Yang keenam itu mura'atul hurufi wala yajuz ibdalul lafzi min aqli tasyahud. Yang keenam itu menjaga huruf per huruf dari bacaan tasyahud akhir. Jangan sampai huruf ainnya dibaca a, huruf h-nya dibaca h, akan ada huruf shin dibaca sin, itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan makhraj dalam membaca tasyahud awal. Bahkan nanti ada bab berikutnya itu tentang syiddah, tentang makhraj dalam membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca tauhid. Kita nggak boleh salah, karena kalau misalkan salah itu bisa mengakibatkan tasyahud kita nggak sah, berpengaruh kepada batalnya sholat. Kemudian yang ketujuh mura'atul kalimat, sama menjaga kalau tadi hurufnya sekarang bentuk kalimatnya atau katanya. Kata misalnya at-tahiyyatul mubarakatuh itu per kata tuh. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam membaca kalimatnya atau membaca kata. Kalau tadi sebelumnya huruf yang dilihat satu persatu hurufnya itu, kalau sekarang kalimatnya dalam satu kata. Kemudian atsaminu mura'atut tasdidat fayajibut tasdidu awil hamzi fi qouli ayuhan nabi. Yang berikutnya menjaga tasdid atau harokat syiddah di dalam kalimat ya ayyuhan nabiyyu. Jadi nggak dibaca begini ayyuhan nabiyyu. Kalau nggak ada tasdidnya itu nggak sah tasyahudnya. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian 8. yang ke berapa tadi? 7 tadi 8. Tadi ke-7 ya? Yang ke-7, sekarang yang ke-8. Yang ke-8 itu tidak membaca izhar di dalam lafaz alla ilaha illallah. Asyhadu alla, nggak boleh dibaca begini. Asyhadu an la, nggak boleh ya. Kalaupun dari tulisannya seperti itu, tapi kita menggunakan tajwid nun sukun bertemu lam, itu namanya idgham bila gunnah. Maka suara nunnya hilang menjadi suara lam. Asyhadu alla ilaha illallah. Lam komariah itu. Ya, itu alif itu idgham bila gunnah, nun sukun bertemu lam. Asyhadu an la. Kan an la tulisannya ya. Nun sukun bertemu lam maka menjadi idgham bila gunnah. Maka dibaca tidak dengung asyhadu alla. Nggak boleh dibaca asyhadu an la. Kalau dibaca asyhadu an la maka rusak tasyahudnya, batal sholatnya. Nah, itu bagian daripada tasyahud akhir. Kemudian ar-rabi' asyara yang ke-14 adalah al-qu'udu fi, duduk pada saat membaca tasyahud akhir. Tadi namanya apa duduk? Tawarruk. Al-khamis asyara yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 rukun salat itu adalah membaca sholawat. Tadi setelah kita membaca tasyahud akhir ya, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Bahkan ada yang mengatakan dalam membaca sholawat di dalam salat itu apakah pakai sayyidina apa enggak? Karena ada yang pakai, ada yang enggak. Mana yang benar? Dua-duanya benar, Pak. Yang salah yang enggak baca salawat itu dalam tasyahud itu. Kenapa? Karena waktu awalnya gini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami membaca salawat kepadamu?" Rasul menjawab, "Allahumma sholli ala Muhammad." Enggak pakai sayyidina, Pak.
Ketika sahabat bertanya bagaimana kita bersalat kepadamu ya Rasul, Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dalilnya tuh yang nggak pakai Sayyidina tuh. Tapi dalil yang menggunakan Sayyidina itu lit ta'zim, karena dia ingin memuliakan. Kan Sayyidina itu apa artinya tuan ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi niatnya itu sebabnya lit ta'zim wa takriman, untuk menghormati dan memuliakan Nabi. Jadi menggunakan Sayyidina. Jadi kita ketika membaca salawat sehari-hari atau membaca salawat di dalam sholat, itu boleh menggunakan Sayyidina, boleh tidak. Jadi nggak usah didebatin apa ya. Ini dia nggak pakai Sayyidina, nggak pakai apa, pakai Sayyidina sama nggak pakai Sayyidina. Yang jangan dipermasalahin, yang dipermasalahin orang yang nggak baca salawat itu. Ya, kalau yang udah baca Sayyidina, yang nggak pakai silakan, nggak apa-apa. Masing-masing punya dalilnya. Yang jadi permasalahan adalah orang yang nggak pernah baca salawat. Ya. Kemudian as-sadisa asyara, yang ke-16 itu dari rukun salat adalah membaca salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, itu salam yang wajibnya. Adapun salam kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya bapak salatnya pas salam kedua itu buang angin, nggak batal salatnya. Karena salatnya udah selesai ketika dia membaca salam yang pertama. Kalau buang angin di pas salam kedua, maka sholatnya sah, udah selesai itu Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membaca membaca salam yang benar ketika selesai sholat? Dalam keterangan disebutkan di sini, jelaskan bahwa membaca salam di dalam sholat itu assalamu alaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Begitu juga dengan salam kedua, assalamu alaikum warahmatullah. Nah, pada saat membaca salam, kapan kita mulai menengok? Pada saat mengucapkan lafadz kum, assalamu alaikum. Jadi kum itu baru menengok kepalanya, ya. Nengok kepalanya ke kanan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu ketika kita mulai mengucap salam, nengok ke sebelah kanan. Tadi ada yang terlewat dalam tasyahud ya. Dalam tas itu kan ada yang menunjuk ya. Gini ya. Kapan kita mulai menunjuk? Telunjuk kita di dalam sholat atau pada saat tasyahud akhir. Karena posisinya yang tangan kanan itu begini. Dalam kitab Syafi'i dijelasin begini. Jempolnya di bawah begini. Ada yang begini ya. Ada yang nggak begini tapi begini aja nih. Ada yang begini. Tapi kalau Imam Syafi'i jelaskan dia berposisi begini. Kapan mulai menunjuk? Mulai menunjuk telunjuk tangan kita itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Pada lafadz illallah itu telunjuk kita diangkat. Itu yang diputar-putar gimana? Yang begini ya. Yang begini. Itu bagaimana? Itu masing-masing dalilnya Pak. Karena dulu bahasanya begini. Bahasa ketika tasyahud itu bahasanya hardik yadaka. Gerakan tanganmu. Nah ini versi macam-macam nih. Kalau menurut Imam Syafi'i yang dimaksud menggerakkan tangan itu artinya dari posisi diam begini, bergerakkan ya. Yang tadi diam menggerakkan tunjuk begitu harik yadaka. Tapi ada yang mengatakan imam lain mengatakan yang disebut menggerakkan itu ya diputar-putar. Ada yang begini. Ada yang ketika ditanya kenapa diputar itu menunjukkan katanya Allah ada di mana-mana. Itu dalilnya. Yang mesti diperdebatin itu mah ya masing-masing punya dalilnya ya, masing-masing punya dalilnya. Jangan sampai itu nggak putar-putar itu nggak dalil itu. Ini ngapa diem aja enggak? Kita yang nggak diputar-putar kita ngikutin mengatakan harik yadaka itu posisinya dari diam begini. Itu ya ketika membaca illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, menunjukkan Allah itu satu. Mau yang begini-gini yang begini itu nggak apa-apa ya. Itu dalam menggerakkan jari telunjuk di dalam tasyahud akhir. Kemudian tadi juga di dalam tasyahud akhir kita juga suka membaca sholawat Ibrahimiyah, betul nggak Pak? Yang tadi kan sampai yang wajibnya ya, wajib pertama kan kita baca tasyahud tuh yang 4 kalimat tadi ditambah sholawat Nabi. Tapi setelah itu kan nggak langsung salam ya Pak, betul nggak? Tapi suka ada baca sholawat Ibrahimiyah, itu nggak apa-apa dibaca, sunnah hukumnya ya. Kalau dibaca ya nggak apa-apa, kalau nggak ya pun juga nggak apa-apa. Itu namanya salat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu namanya salat Ibrahimiyah lah. Oh itu ada nama Ibrahim di situ ya. Dulu ceritanya gini Pak.
ketika dulu itu Nabi Ibrahim kan, Nabi Muhammad itu kan termasuk keturunannya dari Nabi Ibrahim. Ya, zaman dulu itu Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan nama aku itu disebut oleh umat terakhir. Akhirnya mengabulkan dari Allah tuh dengan cara apa? Adanya salat Ibrahimiyah. Maka ketika kita baca salat Ibrahimiyah, nama yang disebut Nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, baru setelah itu ada yang nambah lagi tuh, setelah baca Ibrahim ada lagi nama doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarril fitnatil mahya wa mamati wa min syarril fitnatil masjid dajjal. Ada yang menambahkan doa itu boleh. Tambahannya, tapi yang wajibnya 4 kalimat tadi ditambah salam. Kalau itu nggak dibaca di dalam sholat, di dalam tasyahud akhir, maka tasyahudnya nggak sah. Berarti sholatnya batal. Ya. Kemudian as-sabi'a asyara, yang ke-17-nya yang terakhir adalah at-tartibu tertib. Artinya ya udah berurutan gitu, kita dari mulai takbir sampai salam. Makanya definisi sholat itu adalah setiap perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu pengertian dari sholat. Kemarin kita udah bahas satu persatu rukunnya, dari mulai takbir sampai salam harus berurutan, nggak bisa orang dari mulai takbir langsung sujud. Nah itu udah batal sholatnya tuh. Karena apa? Tidak tertib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rizki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, diberikan keturunan yang solih dan solihah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia wa likulli niyatin solih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanya kali gitu, ada yang mau kali gitu. Ya Bapak, ada yang ini, ada yang mau bertanya, silakan. Iya silakan, kalau yang misalnya belum paham, belum ngerti, boleh ditanya, terbuka. Yang bayar, ada yang kali yang kira-kira masih meragukan. Ya, Iya, kali mau sholat, mau nanya sholat tentang ibadah Pak, silakan. Kok masih ada Ustaz Sirojul ini. Ya, Udah paham semua berarti ya? ya, Insya Allah udah paham ya? paham berarti. Nah, Ustaz. Ya. Kadang-kadang kan itu kita berbaris sok tuh ya. Antara kaki sama kaki, kadang-kadang kita berbaris itu. Injek-injek gimana saja itu? Iya. 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 Ya memang pengertian di dalam sholat itu kan kita membuat saf ya. Ya. Rapat. Salah satunya itu makanya ada bahasa imam itu kalau sebelum mulai sholat, istawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami sholat. Kalau imam maka tambahnya istawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan. Nah, bahasa luruskan dan rapatkan ini masing-masing ada pendapatnya. Ya. Jadi ada mengatakan luruskan, rapatkan. Rapatkan itu sampai apa? Ujung kelingking kaki punya kita sama tetangga sebelah nempel. Nempel tuh. Ya. Ada mengatakan bau sama bau ketemu. Ya benar ya, saking nempelnya harus nempel. Iya. Kenapa? Itu tujuannya katanya supaya tidak memberi celah kepada setan. Ya. Tapi ada yang mengatakan seperti, tapi ada yang mengatakan juga cukup ada space sedikit, jangan terlalu rapat. Iya. Jadi terkadang nih ya, saya juga sering menemukan kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kalau sesama yang seilmu ya, itu nggak masalah ada tuh. Nempelin kaki. Ini kadang-kadang yang kita yang suka nempel sama yang bukan nggak bisa begitu, kadang-kadang risih ya. Nah itu Ustaz. Ya. Kita sakit tadi. Ya. Kompensasi nggak? Injek. Panas ini ya. Ada yang kenjang. Makanya gini, kalau kata saya lihat kondisi ya. Nah, Dalam arti kalau kita berkumpul orang-orang yang sama, misalkan ada orang nih begitu, menyesuaikan kondisinya. Karena kan terkadang orang menjadi risih ketika seperti itu ya, karena dia nggak terbiasa ya. Ya. Karena pemahaman dia yang disebut rapat dan lurus itu nggak seperti itu. Sedangkan misalkan yang menurut si A ini yang namanya rapat lurus harus nempel bahunya, harus nempel kelingking kakinya. Tapi yang menurut versi B nggak begitu. Nah makanya bisa dikondisikan juga tuh. Jangan sampai yang tadinya kita mau berjamaah bareng-bareng, akibat ada yang karena berbeda pendapat diterapkan di dalam satu saf, akhirnya nggak nyaman dah tuh. Akhirnya agak mau di situ sholatnya kan ya. Nah. Jadi intinya saling
menghargai, saling menghormati pendapat. Kalaupun emang kebetulan di golongan mereka semua nggak apa-apa gitu. Cuman yang namanya kita sholat ya kan macam-macam. Kalau seperti di sini misalnya di masjid ya kan kita tahu ya. Kecuali misalnya kayak di mall ya, di sholat masjid umum tuh tinggal disesuaikan aja. Dan kita juga sebenarnya kalaupun mempermasalah itu nggak tepat juga. Karena mereka juga punya dalilnya gitu. Ya kita juga harus memahami juga, wah berarti ini emang yang menganggap bahwa saf itu harus menempel. Kita gimana? Ya kita kadang-kadang kita geser, dia malah makin geser ya, ngikutin kakeknya geser. Iya, serba salah. Intinya kalau kita yang seperti itu, kita tahu ilmunya, ya kita mengkondisikan bagaimana posisi kita pada saat di dalam saf itu, apakah sama enggak nih golongan sama kita atau beda. Ya itu aja sebenarnya. Kadang-kadang sampai ngangkang banget dilihatin. Ya, sama langkah kakinya ya. Sama itu tadi prinsip dalam sholat itu posisi kaki kita itu seberapa lebar sih? Nah, seharusnya gitu. Ada yang mengatakan sejengkal, cukup sejengkal aja. Ada yang mengatakan lebar. Ya, itu tadi masing-masing pendapatnya. Jadi intinya jangan saling menyalahkan. Yang nggak usah disalahin ya antara yang kakinya dilebarin, kakinya enggak. Yang disalahin apa yang enggak sholat tuh. Diomelin ya. Ini kadang-kadang kita sibuk saling menyalahkan ya. Ya, Lupa. Apalagi nih. Sholat itu atau fikih itu masalahnya furu'iyah, Pak. Ya, fikih itu ibadah masalahnya furu'iyah. Kalau terjadi perbedaan nggak masalah, karena at-tafarruqu rahmatun ya. Berbeda pendapat itu adalah rahmat. Jadi kalau masalah fikih berbeda pendapat ya nggak masalah. Masalah 4 imam aja berbeda pendapat nggak masalah. Ya, tetapi ini terkadang kita yang di bawah nih, yang rame. Ya, yang di atas Adem Ayem ya. Ini kan kita antara misalnya mohon maaf ya, NU, Muhammadiyah, Persis. Di atas mah adem ayem lah, kita di bawahnya kan repot ini. Kadang-kadang ada orang yang baru belajar udah bisa nyanyi orang lain. Nah itu nggak bagus juga itu. Apalagi sampai nyanyi ulama ya. Kalau dia tahu ilmunya, tahu adabnya nggak akan begitu. Kalau misalkan dia punya dalil seperti ini, ya silakan jalankan bagi dia. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, jangan gampang menyalahkan orang lain. Karena orang juga masing-masing punya dalilnya, Pak. Ya, masing-masing punya dalilnya. Udah kan lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk mulah amalmu, untuk kalian, untuk kami juga amal kami. Dalam arti, udah masih ibadah masing-masing. Selama itu masalah fikih, masalah furu'iyah berbeda pendapat nggak apa-apa. Tapi kalau masalah usuliyah, masalah tauhid kalau berbeda itu wajib ditentang, Pak. Contoh misalkan kita pernah dengar paham Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu jadi sesat itu ya. Kita boleh debat dah tuh. Udah jelas. Kalau dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini ada golongan yang mengatakan Ahmadiyah itu ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengatakan dia mendapat wahyu itu kitabnya Pak. Ada kitabnya At-Tadhkirat namanya. Kita kan Al-Qur'an ya. Di kitabnya At-Tadhkirat tuh. Kalau masalah usuliyah itu jelas kita tentang, kita debatkan. Ada lagi mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki. Allah itu duduk di aras. Itu nggak bisa begitu. Itu masalah usuliyah. Kalau misalkan bertentangan dengan ajaran kita boleh tentang. Tapi kalau masalah furu'iyah berbeda pendapat, nggak usah diperdebatkan. Masing-masing punya keterangannya dah tuh. Itu apa ya? Ada lagi? Ya. Ada lagi Ustaz. Ya, silakan Bang Sarul. Kan kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Madhab Imam Syafi'i kalau subuh pakai kunut tuh. Ya. Ya, terkadang saat imam pakai kunut, ada tuh jamaah yang nggak pakai kunut dan nggak ngangkat tangan, Ustaz. Ya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Itu sama. Ya. Ya. Sah dengan selasa saat ini. Ya. Itulah kembali bahwa ada pendapat emang yang mengatakan kunut subuh itu bukan sesuatu Kewajiban. sunnah ya. Kan kunut subuh itu masuknya sunnah Sunnah muakkad. abad. Sunnah abad itu kunut subuh ya. Kunut subuh itu masuk sunnah abad. Ada mengatakan tidak melakukan kunut subuh. Itu gimana? Kalau imamnya kunut subuh, makmumnya tidak kunut subuh, nggak masalah. Asalkan dia tetap berdiri dalam posisi seperti imam, walaupun dia tidak mengangkat tangan. Yang nggak boleh itu imamnya kunut, dia sujud. Itu batal tuh. Kenapa? Karena dia mendahului imam. Karena kalau kita sholat berjamaah, kita harus mengikuti imam. Ketika imam kunut, maka kalau yang nggak biasa kunut, itu dia tetap mengikuti imam. Dulu seperti tokoh petinggi dari Muhammadiyah dan NU, Idham Khalid itu, dia sholat bersama Buya Hamka. Tapi dia
saling menghormati. Ketika idam khalif menjadi imam, makmumnya idam siapa? Muhammadi Buya Hamka, dia nggak pakai kunut tuh. Tapi ketika sebaliknya Buya Hamka menjadi imam, dia pakai kunut. Artinya apa ini? Adanya toleransi. Yang nggak boleh ketika imamnya kunut, makmumnya sujud. Nah itu nggak boleh tuh ya. Itu membatalkan sholat. Jadi gimana posisinya? Ya tetap nggak apa-apa. Kalaupun dia nggak kunut, karena mungkin pemahaman dia kunut itu bukan merupakan bagian dari sholat subuh. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga ya udah dia nggak tanpa mengangkat tangan. Nah kalau kita yang madhab Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sebagai sunnah abad, kita imam baca kunut kita diem aja, nah baru dah itu tuh bermasalah tuh. Bagaimana? Nanti pakai sujud sahwi. Ya, makanya kalau misalnya kita ke masjidnya nih, wah misalkan masjid NU kalau orang Sarwa ya, ini kan yang membedakan antara NU Muhammadiyah. Ini sholatnya pakai kunut, ini enggak. Saya sholat aja sholatnya enggak pakai kunut, kata. Iya aja pakai kunut, kan begitu. Jadi intinya kalau tergantung imam ya. Kalau kita sholat tetap kita mengikuti gerakan imam. Selama itu gerakan imam nggak salah. Tapi kalau gerakan imam salah kita ikutin, batal sholat kita. Contoh, kayak tadi ya. Contoh misalkan nih, imam ketika tasawuf akhir, harusnya tasawuf akhir nih. Imam bangun. Imam ngerasa mungkin baru 3 kali ini sholat zuhur nih ya. Iya. Imam berdiri, makmum tahu. Dia sadar tahu bahwa itu sudah rakaat keempat. Ketika habis sujud kedua, imam bangun. Makmum tahu nih bahwa harusnya Udah salam. tasyahud akhir. Posisi makmum gimana? Posisi makmum gimana? Kan subhanallah kan. Ngucap subhanallah. Udah ngucap subhanallah, imamnya kagak denger juga nih. Masih berdiri aja dia. Gimana nih? Kalau ditarik jatuh batal semuanya. Posisinya gimana? Kalau seperti gitu posisinya ya, kan udah ngucap subhanallah, imam udah berdiri nih, kita masih duduk makmum. Maka makmum jangan ikut berdiri. Kalau ikut berdiri batal sholatnya. Imamnya enggak, karena kan imam dia ngerasa dia masih kurang nih. Gimana? Tungguin imamnya sampai duduk, sampai turun. Karena kita tahu, ya. Kita diem aja. Kita diem aja karena kita tahu bahwa ini rakaat terakhir. Sedangkan imam mungkin dia lupa kali ya. Nah, kalau kita ngikutin imam, kita tahu itu sama aja kita kayak mempermainkan sholat, maka jadi batal sholat kita. Jadi gimana? Tungguin imamnya. Sampai Ya. dia sujud lagi. Iya, sampai dia duduk itu. Iya, makanya kadang-kadang yang namanya sholat apa ya, kan kita kan sholat macam-macam ya. Kan lagi sholat pikiran banyak ya. Banyak. Saking banyaknya sampai lupa jumlah rakaat itu. Banyak yang salah sholat yang 4 rakaat. Iya, karena apa? Ya sama kita kadang-kadang sholat sendiri pengen khusyuk ya. Pengen khusyuk jadi sampai lupa rakaatnya tuh. Saking khusyuknya. Iya. Jadi itu. Jadi selama sholat imam itu tidak melebihi atau menyalahkan dalam rukun sholat, maka tidak boleh diikuti ya. Kalau misalkan kita tahu dia posisi salah, jangan kita ikutin. Tapi nanti ada caranya. Gimana kalau misalkan imam lupa? Ya dengan cara salah satunya mengucap subhanallah. Masih begitu juga yang benar-benar jangan diikutin ya. Kita tungguin sampai dia selesai. Itu ya. Nah Ustadz, itu kan tadi dari permasalahan itu, berarti kan udah begitu. Imam kan tahu tuh salah. Nah, apakah itu diharuskan membaca sujud sahwi? Ya. Kalau imam yang ngerasa, kan gini, salah satu yang menyebabkan sujud sahwi itu kalau dia ragu. Kalau imamnya, saya mah yakin, ya nggak usah. Oh gitu. Nggak usah. Kalau misalkan imam ragu nih ya, sujud sahwi. Kan sujud sahwi itu ibarat gini Pak. Nambel itu ya, kan sujud sahwi itu dia kan sujud yang dikala posisi kita sedang lupa ya. Tujuannya itu untuk nambel ibadah sholat kita yang lagi bocor ibadah gitu ya. Ditambah dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu kita lakukan kalau ketika kita lupa. Kalau misalkan ngerasa saya yakinnya 4 ini, ya udah nggak usah. Sedangkan makmum yakinnya 3. Ya udah nggak usah. Kalau yang menimbulkan sujud sahwi itu kalau adanya keraguan dalam dirinya atau meninggalkan salah satu daripada sunnah abad, baru dia melakukan sujud sahwi itu. Tapi itu diikuti kan? Ya? Diikuti tanggal jamaahnya. Kenapa? Imam sujud sahwi. Kalau sujud sahwi diikutin nggak? Diikutin nggak? Ikutin. Diikutin. Diikutin. Ikutin. Salah semua ya. Ya, karena apa? Posisinya, karena kan gini, imam merasakan bahwa dia ketika dalam sholat itu ada yang kurang ya, ada yang ragu misalkan nih. Ya udah kita ikut, kan sujud sahwi itu kan sunnah hukumnya, tidak membatalkan dalam sholat. Jadi nggak apa-apa kita ikut gerakan imam untuk melaksanakan sujud. Tetapi makmum juga harus tahu juga nih, jangan sampai lah ini imam kok 4 kali sujud. Ya,
maksud imam itu mungkin mengartikan bahwa dia sedang melaksanakan sujud sahwi, karena itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Ketika imam sujud sahwi maka makmum pun ikut mengikuti, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam sujud sahwi ini harus ada betul-betul rasa ragu yang dirasakan oleh imam ataupun meninggalkan dari salah satu sunnah apa, seperti kunut misalkan ya. Imam nggak kunut nih, langsung sujud, udah baca subhanallah, makmumnya itu gimana? Ya udah nggak apa-apa, karena itu termasuk sunnah abad ya, sunnah abad bukan rukun. Kalau sunnah abad nggak dikerjakan nggak apa-apa, tetapi nanti ditambah dengan sujud sahwi. Itu Pak ya. Nah itu, iya. Apa? Bacaan asal, sujud sahwi. Bacanya apa? Apakah diem aja? Ada bacanya Pak. Sujud sahwi itu kan pertama gini. Sujud sahwi syaratnya nanti ada ya. Syarat sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya. Syaratnya dilaksanakan sebelum salam. Bacanya apa? 2 kali sujud sahwi ya. Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yasbu. Itu dibacanya duduk, Rabbik fili warhamni wajibuni, sujud lagi, kemudian baru salam. Gimana kalau dia udah ninggalin sunnah abad, dia ragu, harusnya dia sujud sahwi ya, dia lupa dah tuh, langsung salam, assalamualaikum. Dia salam baru ingat dah tuh, langsung nggak apa-apa sujud sahwi. Jangan begini, udah salam, selesai sholat, ngopi, makan segala macam, baru ingat jam 3 misalkan ya, itu nggak usah, itu udah expired, udah habis sudah itu. Jadi dilakukannya ketika ingat ya, maksud ketika ingat itu masih dalam posisi sholat atau posisi duduk. Kalau misalnya habis salam nih, pikir ya, ketika selang beberapa menit baru ingat tuh, nggak apa-apa langsung sujud sahwi. Tapi udah keselang ngopi, rokok, makan, udah lagi tuh mah ya, udah kejauhan. Jadi gitu. Jadi bacanya subhana man la yanamu wa la yas. Nanti di bab berikutnya ada penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi dan juga sunnah-sunnah abad dan sunnah hayat. Oke. Ya,